Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammadun musahbihil wal ikhram yawal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Majelis zikir Allah yang insya Allah akan selalu berbagi ilmu dalam rangka meningkatkan derajat daripada diri dan ibadah kepada Allah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan amanah, dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah ini semata-mata hanya darinya dan untuk dirinya. Para jemaah, para hadirin, para muslimin wal muslimat dimanapun berada, insya Allah pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, YouTube Buya Pasaman Timur insya Allah akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat terdepan di dalam rukun Islam, menentukan kodrat ketuhanan, diri bertuhan, Tuhan yang menjadi Tuhan dalam diri. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan mengajak kita bersama, yaitu berwawasan tentang makna daripada mi'raj dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, salatul marhala mighrabi mu'minin. Salat itu adalah suatu perbuatan mi'rajnya orang yang berilmu. Apakah kita semua sudah paham apa yang dimaksud dengan mi'raj? Banyak prasangka umat Islam
mengatakan mi'raj itu pindah. Kalau pindah itu bukan namanya mi'raj. Mi'raj kalau pindah itu namanya hijrah, memperjalankan dan berangkat. Berbeda dengan kalam mi'raj. Di sini sangat dituntut oleh Rasulullah sebuah kebenaran, sebuah dasar kebenaran itu adalah kalau seseorang sudah mampu mi'raj dalam sholatnya. Kenapa? Karena tuntutan ibadah itu shalawatul fil mihrab. Bagaimana kita bisa memperjalankan dengan mi'raj? Salat itu sangat ditentukan oleh mi'raj. Kita pernah coba dulu belajar di tayangan-tayangan sebelum ini, yang sudah kita pernah membahas, rukun hakikat salat itu ada 4. Ada takbir, ada munajat, ada mihraj, dan ada tumbadir. Tetapi yang menjadi bahasan pada kesempatan ini adalah kata-kata mi'raj. Karena ini menentukan pelaku-pelaku qodrat dalam sholat, ini ditentukan oleh mi'raj. Mi'raj ini totalitas berpindah qodrat, bukan berpindah tempat. Kalau kita tidak pindah qodrat atau dikatakan mi'raj hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu, maka kita tidak ada bedanya dengan hewan. Kalau hanya jasad memakai ruh, itu di hutan juga banyak. Tetapi kenapa tidak ada perintah kepada mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat ke masjid? Karena yang tidak Allah suka menghadapi sebuah kebatilan. Inilah Allah yang tidak suka, karena Allah adalah Al-Haq. Allah adalah Al-Haq yang tidak mau bersekutu dengan sifat yang tidak berasal dari kodratnya sendiri. Para hadirin, para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau yang dimaksud dengan mi'raj ini, yaitu adalah perpindahan kodrat, berubah kodrat, kenaikan derajat dalam rangka perubahan kodrat. Melalui perubahan kodrat terjadilah yaitu kenaikan derajat. Mi'raj dalam sholat ini ada 3 jemaah. Para hadirin dan para kaum muslimin dan muslimat, dalam pemahaman tasawuf dan tauhid, dalam pemahaman hakikat, karena ibadah ini hakikat, bukan pemahaman, memang itulah hakikat. Mi'raj ini ada 3 perubahan. Pertama adalah perubahan kodrat daripada keumatan. Ini pertama mi'rajnya. Apa perubahan kodrat keumatan? Ada kodrat keumatan yang batil, ada kodrat keumatan yang hak. Mana dikatakan kodrat keumatan yang batil? Inilah hayatnya. Hayat kita ini, hayat daripada ruh yang memakai jasad ini adalah kodrat yang batil.
makan, minum, menonton, tertawa, segala macam perbuatan umat. Ini kodratnya. Ini tidak bisa menghadap Allah. Maka dikatakan, ini adalah kodrat hidup yang berakhir dengan mati. Berarti tidak bisa. Nah, ini mikrot pertama. Dia harus mikrot menuju diri hidup yang tidak mati. Apa diri hidup yang tidak mati? Yaitu rohani. Inilah fungsi daripada takbir. Menapiskan diri yang batil, mendirikan diri yang hak di dalam sholat, itu adalah wajib pertama sebelum sholat. Wajib inilah awalul wajibin alal insani. Sebuah insan itu yang wajib bagi dia adalah mendirikan yang diri yang hak. Nah, inilah yang kita sampaikan selama ini. Setelah Adam dalam kodrat jasad, kita sebut dalam kajian Adam, menghadap kepada riwayatnya qabla mutu anta mutu, kepada arah maghrib, berarti setelah terjadi rukun-rukun daripada qabla mutu tadi, maka terjadilah perpisahan kodrat. Inilah yang dikatakan mikrot. Mikrot tadi berpindah kepada rohani. Ini dituntut oleh amaliyah jasad. Amaliyah jasad ini, dia telah menghadap kepada amaliyahnya, hayatnya, hidup dan mati, masriki wal maghribi. Maka tugas berikutnya kodrat adalah yang berfungsi rohani, yang berdiri sebagai zatnya Allah, kodratnya Muhammad, rohaninya Muhammad, diri bagi kita, insaniyah bagi kita, insani kita, untuk siap menghadap kepada yang hak. Ini mikrot pertama. Mikrot yang kedua, bertajalilah dari sini kodrat daripada rohani, mikrot lagi menuju kodrat diri yang hak, yaitu diri sifat bagi Allah. Itulah diri halus yang disebut ayan sabita. Diri yang halus ini memiliki jalan yang khusus menuju mikrot berikutnya. Mana diri yang halus? Inilah nyawa kita sebagai kodrat daripada batinnya Allah, yang tidak berkodrat zat dan tidak juga berkodrat rohani. Itu adalah diri batin, diri yang halus. Nah, jadi kalau kita sudah tahu dua kali perpindahan mikrot, dengan jalan apa dia berpindah? Kapan dia berpindah? Setelah sifat satu
bertajali dengan riwayat alif lam mim menyatakan penyembahan. Berarti yang bergerak tadi itu adalah suatu kodrat diri yang halus, disebut diri sifat. Nah, diri sifat inilah yang bertajali mihrad menuju syahadatnya berwujud dan mengaku Muhammad. Nah, inilah yang ingin dipanggil Muhammad tadi, asma daripada diri sifat itu. Makanya datang batin bilanya Allah menghadapi dengan sirnya. Dia temui yang duduk itu adalah siapa? Itu adalah ahad yang sudah menjadi ahadah, yang sudah menjadi ahadah di alam ahadiyah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ada yang menyapa dan bersalam kepada yang duduk itu, Nabi wa rahmatullah, Nabi rahmatullah. Inilah kodratnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kodratnya Nabi rahmatullah, Nabi tempat Allah, Nabi tempat Allah bertempat dan berdiam. Inilah rahmatullah. Ini mikrot yang kedua, berpindahnya rohani menjadi diri al-haqqullah, diri halus yang siap bertemu dengan batinnya Allah, disebut billah. Kalau diri halus ini disebut dengan batinu, kalau diri zat dan nur sifat tadi disebut batiniah. Batiniah, batinu, dan billah. Nah, inilah panafilah menuju alam bakofilah. Nah, setelah memasuki masa sujud, menyatakan keumatannya kepada ketunggalan Tuhan dalam billah, batinnya Allah bernama billah, maka sujudlah kodrat daripada syahadat itu. Kodrat Allah berwujudkan Muhammad. Maka disinilah terjadi aku menyembah, aku dizahirkan untuk menyembah. Maka disitulah terjadinya sujud, sajid, dan masjid. Sudah ada masjidnya, sudah ada kodrat sujudnya. Apa kodrat sujud? Menyatakan kembali ke dalam wujud semula, usulnya. Nur ketemu nur, zat ketemu zat, batin ketemu batin. Di dalam sujud luputlah wujud daripada diri al-haqqullah di dalam batin billah bernama wujud titik. Di dalam titik inilah yang dikatakan alam sukun. Di situ baru kita bertemu dengan alif nafsun natika tadi. Alif tersirat itu, disitulah pertemuan antara wujud batin mewakili alif tersurat.
Disinilah kembali mikrot terakhirnya, yaitu ke dalam luput diri, hilanglah diri, menemui sesuatu yang berdiri. Itulah batin Allah yang berhadapan dengan batin bilah, berhadapan dengan batin al-haqqullah. Titik yang awal jadi berhadapkan dengan titik wujud yang jadi. Inilah huruf ya yang melihatkan kodrat dua titik permuka syafahat. Di alam itulah yang kita diliputi oleh alam bakofilah, yaitu azali. Kita diliputi oleh alam nur, alam zat, alam batin yang diusuli itu. Kita ada di dalamnya. Inilah tiga mikrot tadi. Mikrot pertama mengenai kodrat, perpindahan kodrat. Kedua, perpindahan kodrat yang daripada rohani menuju al-haqqullah. Yang ketiga, perpindahan diri al-haqqullah menjadi batinnya Allah menuju billah. Inilah batin mukasyafatullah tadi. Disinilah tiga kali perpindahan kodrat mikrot. Lain yang berdiri, lain yang duduk, dan lain yang sujud. Ini dia. Inilah kodratnya. Rumus tiga, alif, lam, mim. Alif aku, lam tajali, mim sujud. Ingat, aku zahir dan dizohirkan bertajali untuk menyembah. Nah, disinilah terjadinya mikrot. Itulah para jemaah, para hadirin yang dikatakan dengan mikrot. Salawatul fil mighrabi mu'min. Salatul mighrabi mu'min. Iya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah akan bisa kita lakukan. Kenapa? Memang kodratnya seperti itu. Akhirnya diri-diri itu, apa yang kita saksikan nanti akan ketemu dalam kajian berikutnya. Dalam mikrot inilah kita sudah tahu perpindahan tiga kodrat diri tadi. Mulai dari kodrat kebatilan sampai menuju kodrat panafilah, sampai menuju kodrat batiniah. Insya Allah mudah-mudahan semakin berkah dan berderajat ibadah kita setelah kita mendalami hakikatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung lagi nanti dengan kelanjutan daripada pelajaran ibadah sholat, yaitu hakikat dan rahasia sholat. Tetaplah di channel Buya Pasaman Timur dan jangan lalai. Ratusan tayangan channel Buya Pasaman Timur bukan mempersulit, tapi carilah titik lemahmu di situ dan belajarlah memperkuat. Lemah iman, cari rahasia iman. Lemah marifat, cari marifat. Kurang pengetahuan tentang diri, cari kajian diri. Kurang pengetahuan tentang rahasia Allah, cari di situ. Semua fasilitas YouTube Buya Pasaman Timur, fasilitas orang mukmin. YouTube Buya Pasaman Timur, fasilitas umat mukmin. Insyaallah. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.